akan melihat lebih jauh seperti apa imbasnya, begitu pengaruhnya kepada barang-barang elektronik, baik barang elektronik impor jadi maupun juga yang berbentuk komponen dan dirakit di dalam negeri. Seperti apa efek dari pelemahan rupiah ini, Pak Denny? Melihat pengaruh yang terjadi adalah nantinya akan menemukan 3 indikator, yaitu pertama, pastinya otomatis ada kenaikan harga yang nantinya di mana kenaikan harga ini akan bisa sampai kepada 10-15%. Baik, tadi pelemahan 10 hingga 15% Anda menyampaikan begitu ya. Ini kira-kira apakah memang sudah akan terasa dalam waktu dekat begitu, mengingat sebetulnya pelemahan rupiah ini baru terjadi dalam mungkin beberapa pekan terakhir sebetulnya, Bapak? Iya, sebelumnya memang mengalami penurunan ya sebelumnya di bulan-bulan 1 bulan sebelumnya. Namun pasca dolar sudah di angka 16.000 ini, kenaikan sudah mulai terjadi tadi di angka 10-15%, sudah dirasakan dari bulan sekarang, dari sekarang, walaupun kenaikan tersebut cuma kita melihat dari penjualan juga masih bisa dibilang stabil, juga daya beli masyarakat juga masih bisa dikatakan masih stabil juga. Hal ini mengingat kondisi-kondisi seperti ini membuat pengusaha memberikan atau membuat siklus dalam jual beli harus berputar dengan cepat. Jadi tidak bisa lama, perputaran siklusnya harus cepat karena memang kondisi ini membuat para pengusaha juga harus memutar otaknya biar bisa terus memutar siklus jualan ini, harus bisa berjalan, harus bisa continue, dan nanti ada keuntungan yang memang menipis karena memang harus dilakukan dengan siklus yang perputaran yang sangat cepat. Baik, Pak Denny, dari spesifik begitu ya, produk-produk ataupun juga barang elektronik yang akan mengalami kenaikan begitu, apalagi mungkin akan lebih mengalami kenaikan yang lebih signifikan begitu ketimbang beberapa produk elektronik lainnya, mungkin bisa dijabarkan untuk produk elektronik apa saja, Bapak? Kalau untuk produk elektronik, karena memang kita bicaranya kepada atau masih berangkatnya kepada dolar, otomatis semua yang berkaitan tentang komponen elektronik, yang berkaitan dengan semikonduktor, otomatis kan nanti ada bicara tentang mesin, baterai, ada semua hal yang berkaitan tentang perangkat elektronik itu akan naik. Karena memang semua hal ini juga nanti akan berkaitan sama cost yang memang ada lebih. Otomatis nanti ada juga biaya produksi yang ditambah otomatis, dan hal itu menyebabkan harga-harga juga pasti akan naik. Oke, baik, artinya general begitu ya. Kemudian seperti apa dengan pandangan Anda begitu berkaitan dengan aksi dari Bank Indonesia yang sudah menaikkan suku bunga menjadi 6,25% begitu ya, sudah ada kenaikan 25 basis poin. Apakah ini juga akan berpengaruh begitu kepada sisi kredit barang elektronik ataupun juga demand dari masyarakat berkaitan dengan penjualan barang elektronik seperti apa? Iya, kita melihat ini adalah upaya dari Bank Indonesia sendiri. Kita melihat ini juga upaya dari untuk pemerintah juga untuk menstabilkan harga untuk bisa membuat siklus jual beli ini tidak jomplang. Nah, hal-hal seperti ini kalau memang tidak dilakukan, itu akan berimbas kepada pengusaha itu sendiri atau siklus dalam jual belinya. Kita melihat hal ini adalah upaya yang baik karena kalau hal-hal seperti ini tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah, nantinya bisa membuat jadi masalah yang lebih rumit lagi, karena memang saya pikir apa yang sudah dilakukan itu adalah yang terbaik. Oke, baik. Kemudian strategi yang dilakukan dari para pelaku usaha sendiri, utamanya di bidang ataupun juga di komoditas elektronik ini bagaimana begitu tadi di tengah adanya potensi penjualan yang menurun ke depannya? Iya, strateginya otomatis pertama kita berharap ya kepada pemerintah, otomatis kita berharap kepada pemerintah membuat atau bisa melihat hal-hal seperti ini bisa menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan. Nantinya dalam membuat kebijakan sekalipun juga harus bisa berkenaan kepada produsen dan konsumen itu sendiri. Kedua,
strategi apa yang bisa kita lakukan, otomatis kondisi seperti ini membuat siklus dalam jual beli harus cepat. Jadi keuntungan juga tidak bisa diperkirakan bisa untung lebih besar, karena yang penting bisa berjalan dulu. Strategi kemudian otomatis kita berharap ya kepada seluruh jajaran pengusaha, terutama di bidang elektronik, harus bisa melihat segala macam kondisi yang terjadi dengan segala macam siklus yang terjadi di dunia ini, yang nantinya otomatis bisa tidak mempengaruhi Ya. kinerja dari Baik. Baik. siklus jualan. Baik.